Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya teman-teman materi berikutnya, yaitu tentang looping. Looping itu perulangan ya teman-teman. Mungkin sebelum perulangan, tapi sebelum masuk ke perulangan kita belajar dulu switch ya. Kenapa? Karena kemarin kita bukan Nintendo ya. Switch, apa namanya? Belajar if. Nah, selain conditional statement menggunakan if, sebenarnya kita bisa menggunakan switch seperti ini teman-teman. Gitu. Jadi switch ini hampir mirip. Sedikit aja ya tentang switch ya, nggak sampai terlalu mendalam. Jadi switch ini punya sebuah hal yang akan kita cek. Jadi n ini kita ganti dengan variabel mungkin ya. Atau ini angka biasa bisa, teks biasa bisa. Tapi baiknya mungkin pakai variabel. Jadi kita buat dulu variabelnya mungkin di atas. Bedanya kalau switch itu tidak bisa melakukan pengecekan lebih besar, lebih kecil gitu nggak bisa. Hanya bisa mengecek variabel ini memiliki nilai apa gitu ya. Atau kalau misalnya di sini diisi teks ya teksnya itu apa, apakah ini gitu aja. Jadi cuma bisa menggunakan sama dengan gitu ya teman-teman. Nggak bisa menggunakan lebih besar, lebih kecil dan lain-lain. Contoh kalau apakah angkanya itu satu misalnya. Kalau iya, apa yang terjadi di sini? Statementnya apa di sini? Misalnya statementnya kita lakukan echo angka sama dengan satu misalnya. Jangan lupa titik koma ya teman-teman. Nah, break ini apa? Break itu menandakan bahwa case ini nih ya, case 1 ini jalan menjalankan statement dan ketika statement selesai berarti tidak perlu lagi menjalankan case-case yang bawah. Jadi kalau kita punya if gitu ya. Mungkin di bawahnya dolar angka deh. Untuk perbandingan aja kita gunakan if dulu. Misalnya ngapain ya di sini ya? Nah, kalau di if kita punya else if ya, teman-teman. Else if misalnya dolar angka, saya kok sering ngetik gitu ya, kurang dari 0 misalnya, berarti dia itu adalah bilangan negatif, anggap aja gitu ya. Selain itu berarti mungkin selain angka positif lebih dari 0 juga kurang dari 0, selain itu berarti apa? Mungkin aja ya dia berarti angka 0 gitu ya. Misalnya seperti ini. Nah, di dalam if tanpa harus kita beritahu pencet, kita tulis break. Misalnya di sini tidak perlu kita tulis break lagi. Ya. Kenapa? Untuk apa sih gunanya ini break ini? Intinya adalah kalau if ini sudah jalan, berarti nggak perlu lagi kita melakukan pengecekan yang bawah-bawah ini teman-teman. Gitu ya. Pengecekan yang bawah-bawah ini tidak perlu dilakukan. Karena kalau sudah di salah satu dari if ini jalan, misalnya else if yang ini negatif ini jalan, maka yang bawahnya lagi nggak perlu dicek. Jadi else yang bawah ini nggak mungkin akan jalan gitu, sudah tidak mungkin untuk jalan karena hanya memilih salah satu ya. Jadi
rangkaian seperti ini hanya memilih salah satu. Lah sama di dalam switch itu juga seperti itu. Tujuannya break ini adalah ketika Anda masuk ke dalam case angkanya satu misalnya, jadi dolar angka sama dengan satu, gini, maka saya ganti petik ya. Mungkin teman-teman belum tahu juga ya, nanti kita beritahu. Tujuannya break ini itu tadi teman-teman. Dia nggak bisa otomatis untuk memberitahu bahwa oh ini case satu ini sudah jalan, berarti nggak mungkin case-case yang lain ini jalan gitu. Tidak perlu dicek lagi gitu. Nah, kalau di dalam switch itu nggak bisa otomatis, jadi harus kita tuliskan break ini seperti ini teman-teman. Ya, jadi break ini tujuannya adalah case satu ini sudah jalan, statementnya sudah dijalankan, maka tidak perlu lagi menjalankan case-case yang bawahnya. Jadi kita keluar dari switch-nya gitu, karena sudah selesai switch ini gitu. Mungkin itu teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau masih belum paham ya. Misalnya angkanya 2 berarti apa? Nah, ini bedanya petik 1 sama petik 2 ya teman-teman. Petik 1 itu akan menampilkan semuanya dianggap sebagai teks, tidak ada yang dianggap sebagai yang lain. Tidak perlu melakukan processing. Jadi kalau sebelumnya petiknya 2, dolar angka ini akan ditampilkan isinya gitu ya. Sedangkan kalau pakai petik 1 lah dianggap sebagai teks semua. Berarti tidak ada yang perlu ditampilkan isinya. Hanya eh, hanya ya hanya string saja gitu ya, hanya dianggap sebagai tulisan biasa. Kurang lebih seperti itu. 3. Jadi gitu ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa nyontoh dari ini ya. Saya nggak nulis sendiri kan tadi ya. Saya ngopi dari sini gitu biar cepet, biar nggak usah ngetik terlalu banyak. Nah itu bisa teman-teman lakukan. Jadi ngopi itu sebenarnya sah-sah saja. Yang jangan dilakukan adalah Anda ngopi terus nggak tahu nih apa yang dikopi gitu. Apa sih inilah itu bahaya. Ya paham ya teman-teman ya. Tolong dipahami bahwa kita belajar itu untuk memahami sesuatu, bukan untuk oh saya jalankan hasil kodenya orang saya jalankan ini jalan berarti saya sudah pintar, bukan gitu ya teman-teman. Mungkin ini di luar batas misalnya. Coba sih jalan apa enggak P12 ya. Angkanya berapa tadi? 5 ya. Undefined developer dolar angka ini nggak ketemu. Oh iya, sama dengannya 1 ya teman-teman. Kenapa itu 2 kali saya nggak tahu. Nah, positif ya, 5 itu adalah bilangan positif karena dia lebih besar daripada 0 dan dia di luar batas karena di dalam switch ini dia cuma ngecek 1 sampai 3. Coba C3 ya. Dolar angka sama dengan 3 lah. Dolar angkanya ini nggak ditampilkan isi dari dolar angkanya tapi ditampilkan tulisannya. Tulisan atau nama variabelnya dolar angka gitu ya teman-teman. Jadi petik 1 itu bermanfaat untuk itu ya teman-teman. Bagaimana caranya supaya menampilkan nama variabel misalnya kayak gitu. Oke, jadi itu sedikit tentang switch ya. Jadi di sini nggak bisa di dalam switch itu ya teman-teman, di dalam case-nya nggak bisa lebih besar, lebih kecil itu nggak bisa. Tapi bisa sih kalau Anda mau tulis lagi di sini dolar angka. Berarti yang atas ini nggak dicek ya. Jadi sini sampai nulis dolar angka sama dengan lebih besar daripada 0 misalnya. Bisa enggak ya? Coba. Ini kita kosongin coba. Ke angka kita kasih echo A2 gitu ya.
Switch if set. Ini kita kasih PR ya teman-teman. Oh nggak usah, sudah H2 ya. Bisa ndak? Nah, nggak mau kan teman-teman ya. Jadi di sini harus diisi, nggak bisa kosong ya. Anggap aja 1. Nah, ada isinya. Nah, bisa kalau gini teman-teman ya. Jadi switchnya ini di dalam kurung nih harus diisi teman-teman. Nah, kalau sampai ngecek seperti ini ya bisa saja ya dolar angka lebih besar lebih kecil. Tapi kan aneh ya teman-teman ya. Jadi mungkin lebih baik ditulisnya pakai if kalau seperti ini. Gitu. Nah, switch itu bisa untuk misalnya ngecek level. Dia level berapa? Misalnya level dari penggunanya itu apakah kalau admin berarti 1, kalau petugas berarti 2, kalau pengunjung berarti 3. Nah, level 1 berarti di admin, level 2 petugas, level 3 pengunjung. Lah itu bisa pakai switch, teman-teman. Gitu. Nah, kalau switch dipakai seperti ini ya sebenarnya bisa tapi nggak sebaiknya pakai seperti ini. Karena switch itu keberuntukannya ya, ke apa namanya? Tujuan utamanya bukan untuk yang seperti ini, gitu. Mungkin saya sebutkan yang tadi ya, saya coba ya level. Misalnya saya punya dolar level ya. Dolar angka level. Jadi angkanya itu menentukan levelnya ya. Kalau 1 berarti dia itu admin. Kalau 2 itu berarti dia adalah petugas. Kalau 3 berarti pengunjung. Terus defaultnya adalah bukan apa nih? Anda dilarang masuk maksudnya. Nah, jadi dia sebagai pengunjung. Kenapa? Karena angkanya tadi 3 ya di atas. Jadi bisa seperti itu teman-teman. Ya, kalau 1 berarti dia admin. Ya, gitu ya. Kalau -1 negatif-negatif ya, Anda dilarang masuk karena hanya 1 sampai 3 yang boleh masuk ya, admin, petugas atau pengunjung. Mungkin seperti itu ya penjelasan tentang switch. Saya harap ini bisa dipahami. Sekali lagi kalau enggak paham bisa tanya ya. Kita lanjutkan, tapi saya pindah dulu ke file yang lain. Switch. Kita kembali ke indeks. Oke, di indeks ini ngapain? Di indeks ini kita mau buat seperti biasa, teman-teman. Ya, kelengkapannya HTML. Terus kita punya PHP. Nah, seperti tadi saya bilang kita belajar tentang yang namanya looping ya, teman-teman. Looping itu bahasa lainnya adalah perulangan. Jadi diulangi ya, teman-teman. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu looping. Oke. Contoh
Kita kalau mau melakukan perulangan di dalam PHP ini sebenarnya ada banyak kodenya, tapi yang kita pakai untuk belajar pertama kali ini bisa pakai for ya teman-teman. Misalnya for-nya adalah dolar, nama. Jadi kita kasih variabel dulu. Variabel ini adalah variabel yang digunakan untuk melakukan pengecekan sudah diulangi berapa kali. Ya, perulangannya sudah dilakukan berapa kali atau lebih tepatnya ya. Jadi dolar i ini nggak harus namanya dolar i ya. Kenapa saya kasih nama dolar i? Dolar i itu sebenarnya i-nya adalah iterasi ya teman-teman. Kita cek aja deh bahasa Inggris. T-nya 2 ya. Oh, 1. Iteration. Apa itu repetition ya teman-teman? Repetition. Repetition. Apa sesuatu yang dilakukan berulang kali gitu ya. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Jadi iterasi itu sebenarnya ya nama lainnya dari looping juga. Makanya kita pakai dolar i. Kalau Anda kasih nama yang lain boleh dolar bagong gitu ya, enggak masalah. Jadi ini cuma variabel, digunakan untuk apa variabelnya ini? Untuk tadi ya mengetahui perulangannya sudah dilakukan berapa kali. Itu adalah sebenarnya bukan penjelasan yang tepat. Yang tepat sebenarnya adalah variabelnya ini digunakan sebagai kontrol ya teman-teman. Kontrol dari perulangan. Jadi kita melakukan kontrol supaya perulangannya tidak dilakukan terus-menerus gitu ya. Kenapa memangnya kalau perulangannya dilakukan terus-menerus? Bahaya teman-teman ya. Mungkin kesannya sedikit kalau perulangannya dilakukan 1000 kali. Dilakukan 1.000.000 kali juga masih sedikit teman-teman. 1 triliun kali ya agak banyak gitu ya. Tapi yang masalah adalah ketika perulangannya tidak berhenti. Berarti di atas 1 triliun bisa kan ya? Tidak berhenti kan? 1 triliun kali, 2 triliun kali, 3 triliun kali, 1 bilion kali ya, 1000 triliun gitu. Dan seterusnya diulangi terus. Apa yang terjadi ya? Komputernya atau lebih tepatnya servernya akan crash ya, karena nggak selesai-selesai. Komputernya bekerja terus, nggak ada berhentinya. Jadi ini akan terjadi sebuah crash. Gitu ya teman-teman. Namanya adalah infinite loop. Perulangan yang tidak pernah selesai, infinite ya teman-teman. Dan itu ya banyak ya, lebih dari bilionan, lebih dari zetalionan. Saya nggak tahu habis billion apa ya. Terus lah, pokoknya tanpa henti kan intinya. Dan itu bahaya, servernya atau lebih tepatnya prosesornya ini bakal panas gitu. Kita coba kita lakukan sesuatu. Misalnya dolar bagong ini sama dengan 1. Ini saya bukan sama dengan 1. Ya, pertama-tama kita punya variabel dolar bagong sama dengan 1. Terus jadi berikutnya, jadi yang pertama ini adalah variabel ya teman-teman. Jadi terdiri dari 3 hal ya teman-teman. Yang pertama tadi adalah variabel kontrol. Yang kedua itu adalah pengecekan. Atau lebih tepatnya kondisinya ya teman-teman ya. Kalau kondisinya terpenuhi, berarti akan dijalankan ya yang di dalamnya perulangan ini, gitu ya. Contoh dolar bagong kan 1 nih. Kalau saya membuat dolar bagong sama dengan 1, kan pasti benar ya. Kenapa? Karena dolar bagong di sini diisi 1. Dan kita cek di sini dolar bagongnya ya 1 gitu. Terus kita yang terakhir yang ketiga nih teman-teman. Maaf. Yang ketiga ini adalah perubahan nilai. Perubahan nilai dari variabelnya tadi. Anggap aja variabel C gitu ya, variabel kontrol. Terus tulis lengkap deh. Cuma nanti nggak kelihatan karena ini ya. Ya, nggak kelihatan kan ya. Nggak apa-apa ya, pokoknya nggak tahu ya, yang dimaksud di sini adalah variabel ini bukan variabel sembarangan tapi variabel kontrol yang pertama ini. Contoh misalnya dolar
Bagong sama dengan satu lagi. Nah, dengan gini ini infinite ya teman-teman, akan jalan terus itu. Kita coba jalankan misalnya Eko pakai P. Ini kalau kita jalankan bahaya teman-teman sebenarnya ya. Bismillah. Oke, ada yang error. Untung ada yang error. Oh, titik komanya kurang. Nah, ini jalan terus nih. Lihat ya, yang di atas ini muter terus. Ya, ini sudah dilakukan berapa kali kita nggak tahu, tapi yang jelas akan jalan terus nih. Dan lo nggak lihat ya. Dan ini bahaya teman-teman. Kasihan prosesornya. Apalagi kalau jalannya online ya, kasihan prosesor yang online tadi. Yang terjadi nanti akan semua pemikiran akan ditujukan ke web ini gitu. Padahal dalam satu server bisa saja ada web-web yang lain yang juga butuh berpikir gitu ya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai infinite loop ya. Tapi ini infinite-nya kenapa? Tahu kan ya? Kenapa ini infinite? Kalau nggak ngerti bisa tanya saya. Tapi saya ingatkan lagi. Jadi yang pertama, jadi ada 3 hal. Yang pertama ini adalah variabel kontrol. Yang kedua ini adalah kondisi atau pengecekan dari variabel kontrolnya. Kalau benar maka akan dilakukan yang di dalam kurung ini ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah perubahan nilai pada variabel kontrolnya. Nah, kemarin kita belajar ada yang namanya plus ya teman-teman. Nah, ini bisa dipakai di sini teman-teman. Kita bisa lakukan $bagong seperti ini. Dan ini hanya akan jalan satu kali. Kenapa? Karena pengecekannya atau kondisinya adalah kalau bagong sama dengan 1. Kita coba ya apa yang terjadi. Tuh, saya tutup ya tadi. Kenapa kok ditutup? Oh ya, karena kalau nggak ditutup bahaya. B12 ya. Ya, cuma muncul angka 1. Jadi yang terjadi sebenarnya seperti apa teman-teman? Saya jelaskan pakai Pine ya teman-teman. Pine, ininya kita copy dulu. Gimana biar bisa nganu semua ya. Saya besarkan dulu ini. Oke gitu ya, kita copy pakai snippet atau snipping tool kok snippet. Oke, kita kopikan ke Pine. Nah, yang terjadi di sini adalah ada sebuah perulangan ya teman-teman ya. Jadi pertama kali bagong itu adalah sama dengan 1 gitu ya. Saya kecilkan $B gitu aja ya. Pertama-tama dia 1. Kenapa? Karena ini ya. Jadi ini adalah nilai awalnya ya. Pertama kalinya itu apa? Oke. Ketika dia sudah 1, ini gimana ngilangkannya ini ya. Kok enggak bisa hilang ya? Oke. Jadi pertama-tama dia 1 ya. Ketika dia sudah 1, mungkin saya besarkan sedikit. Pasti dilakukan pengecekan dulu ya. $bagong sama dengan 1. Apakah $B itu isinya 1 gitu ya. Jawabannya adalah iya ya, karena $B ini 1 ya. Kalau iya apa? Berarti dilakukan ya teman-teman, yang di dalam kurung itu dilakukan. Jadi yang di dalam kurung ini dilakukan. Berarti ini dilakukan. Gitu ya teman-teman ya.
Terus apa yang terjadi? Setelah ini dilakukan, yang di dalam kurung dilakukan perubahan teman-teman. Dolar bagong plus plus. Berarti dolar B yang tadinya 1 diganti jadi dolar B yang tadi 1, dolar 1 tadi ya, nilai sebelumnya ditambah 1. Berarti sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 2 ya teman-teman ya. Berarti nilai dolar B sekarang adalah 2 gitu ya. Jadi kalau 2 kenapa? Ya kita lakukan pengecekan lagi teman-teman ya. Apa yang dicek ini yang dicek ya? Apakah B sama dengan 1? Lah, sekarang kan 2 nih. 2 ini tidak sama dengan 1 gitu ya. 2 ini ketika ketemu 1 kan berarti beda ya, tidak sama dengan 1. Berarti gagal ya, teman-teman. Berarti tidak sesuai kondisinya. Kalau tidak sesuai gimana? Ya di dalam kurungnya tidak dilakukan, berarti dia keluar dari for-nya. Berarti ini kalau di dalamnya for, dia keluar ya. Kalau iya berarti keluar, sudah berhenti dari for-nya. For-nya berhenti, lanjut ke kode berikutnya. Kalau di dalam sini kode berikutnya apa? Kode berikutnya adalah ini ya, penutup dari PHP, body dan HTML dan seterusnya. Gitu teman-teman ya. Itu kalau yang dicek adalah 1 gitu ya. Jadi bisa diulangi berkali-kali. Apa yang Anda bisa lakukan teman-teman dengan perulangan ini? Nah, misalnya ini bukan lebih sama dengan 1 tapi lebih besar dari lebih selama bagong itu lebih kecil daripada 11. Apa yang terjadi? Berarti akan muncul angka 1 sampai 10 ya teman-teman. 1 3 8 9 10. Gitu ya teman-teman. Dari sejuta 1 ya. Kita lihat berapa lama. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 detik ya untuk menghasilkan angka 1 juta. Itu juga nggak selesai nih. Ini baru sampai 486.000 sekian. Mana sejutanya? Ternyata dibatasi ya teman-teman. Nggak tahu kenapa nggak sampai sejuta ini. Berhenti sampai di sini. Mungkin dianggap terlalu panjang, wis stop aja wis gitu. Jadi perulangan ya jangan banyak-banyak ya teman-teman ya. Jadi seperti itu contohnya teman-teman. Tadi setelah 12 detik otomatis dihentikan sama si PHP-nya. Jadi intinya sebenarnya Anda bisa menuliskan angka-angka ya teman-teman. Daripada Anda ngetik 1, 2, 3 ini Anda bisa lakukan perulangan. Jadi perulangan ini sangat berguna sekali untuk melakukan eh, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga kita nggak perlu nulis secara manual lah istilahnya. Jadi dihasilkan secara otomatis menggunakan looping ini teman-teman. Contohnya lagi kita bisa lakukan misalnya perkalian ya teman-teman ya. Kita membuat perkalian. Ini kebanyakan kalau 1 juta kita kurangi jadi perkalian sampai 100 gitu ya. Pakai lebih kecil sama dengan. Kenapa? Supaya mulai dari 1 sampai 100. Perkalian dari apa? Kita kasih dolar angka tadi ya. Berarti kita kasih dolar angka di atas ini deh. Ini berapa yang mau dikalikan? Angka berapa yang mau dilakukan perkalian? Misalnya angka 9. Kita bisa lakukan perkalian. Mungkin kita kasih ego dulu di atas. Ego perkalian
mungkin pakai H2 perkalian 9 dolar angka ya. Ya kan, dengan variabel ini enak, kita ganti variabelnya, tulisan yang muncul juga otomatis berubah ya teman-teman. Nah ini kita lakukan perkalian, misalnya pakai petik 1, kita munculkan, oh enggak sih, kita pakai petik 2 ya. Perkaliannya kan ya, berarti dolar angka dikalinya pakai X kan ya. X. Ini belum perkalian ya, ini menampilkan tulisannya dulu, dolar angka kali berapa, kali dolar bagong. Sama dengan berapa kan gitu ya. Nah, sekali lagi kita pernah melakukan penyingkatan eko, kita lakukan pakai koma di sini. Berikutnya kita tampilkan hasilnya, yaitu dolar angka dikalinya pakai bintang ya, karena kita melakukan operasi perkalian. Dolar bagong diakhiri dengan titik koma ya. Meskipun kita sudah singkat egonya jadi 2 ego jadi 1, yang terakhir pasti harus ditutup dengan titik koma gitu ya. Kalau Anda mau tambah lagi silakan. Misalnya harusnya P-nya nggak di sini nih. Nah, P-nya ditutup ketika ini sudah selesai. Gitu ya. Jadi akan jadi sebuah paragraf. Kita coba hasilnya seperti apa. Perkalian 9 ya. 9 kali 1, 9 dan seterusnya ya. Sampai 100 ya. Ini hal yang bisa dilakukan menggunakan looping ya teman-teman. Jadi mungkin ini awal dari looping dulu. Silahkan dicoba teman-teman. Kita pelajari looping-looping yang lain untuk video berikutnya ya. Jadi ada while, do while, dan untuk looping yang memanfaatkan array ya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.